Kau penuh hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, 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 amin. Aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, 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 amin. Aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Ku tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna, ku tak takut. Sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, saya harap semuanya sehat dan semangat untuk merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan jika penyertaan Tuhan dalam sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Bapa, jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan Kau buka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh fokus hanya kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberikan hati kepada kami seperti hati Maria, yang mau duduk diam dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan, waktu pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, saya akan memberi judul Ketaatan Pribadi Abraham. Ada begitu banyak tokoh yang patut kita teladani dalam Alkitab. Salah satu tokohnya adalah Abraham. Abraham telah kita kenal sebagai bapa orang beriman. Hal ini tentunya didasarkan pada iman percaya Abraham kepada Allah yang luar biasa. Alkitab menceritakan perjalanan hidup Abraham, mulai dari ketika ia bernama Abram sampai akhirnya ia kembali ke pangkuan Bapa. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Ada banyak keputusan penting yang perlu ia ambil di sepanjang perjalanan hidupnya. Dari setiap kisahnya, dari setiap keputusannya, kita mampu melihat karakter-karakter Abraham. Karakter tersebut dapat kita teladani dalam kehidupan kita saat ini. Ada 3 teladan Abraham yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, taat kepada Allah. Ada begitu banyak kesaksian menunjukkan betapa Abraham taat kepada Allah. Ia beriman, percaya, dan menyaksikan iman tersebut sepanjang hidupnya. Keteladanan Abraham dalam Alkitab ini menunjukkan bagaimana Abraham taat tanpa kompromi. Ia tidak menanyakan apa maksud dan tujuan dari segala perintah Allah. Abraham tidak menuntut penjelasan kepada Allah. Ia hanya menjalani kehidupannya dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini adalah salah satu contoh kesaksian bagaimana Abraham taat kepada Allah. Dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, Allah memerintahkan Abraham, yang saat itu masih disebut Abram, untuk pergi keluar dari negerinya. Allah hanya mengatakan bahwa ia akan memberkati Abraham tanpa banyak pertanyaan, tanpa meminta kepastian. Dan di ayat yang keempat, menunjukkan bahwa Abraham langsung pergi menuruti semua perintah Allah. Abraham tidak takut hidupnya berantakan, karena ia percaya akan tergenapinya janji Tuhan dalam hidupnya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 22, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kita juga telah mengetahui bagaimana Abraham telah bersabar menantikan seorang keturunan. Allah telah memberikannya keturunan. Tetapi pada kejadian yang ke-22, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya.
yang sangat dikasihinya. Secara logika, hal ini tentu sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin jika kita ada di posisi tersebut, kita akan menolak dan berusaha negosiasi dengan Allah. Namun nyatanya, Abraham tidak melakukan negosiasi apapun. Ia dengan taat, tanpa pertimbangan, bersedia untuk mengorbankan Ishak. Teladan yang kedua yang perlu kita contoh dari Abraham, yaitu mau berdoa untuk orang lain. Mari kita buka Alkitab kita kembali dalam Kejadian 18 ayat yang ke-23 dan ke-24. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu?" Keteladanan Abraham dalam Alkitab yang kedua sangat sulit untuk kita lakukan. Abraham tidak mengenal semua orang di Sodom dan Gomora. Abraham hanya tahu bahwa Allah akan membinasakan orang-orang di sana. Namun Abraham tetap memiliki belas kasih untuk mereka. Abraham mau berdoa untuk mereka, meminta pengampunan dari Allah. Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora, bahkan ketika hal itu tidak menguntungkan ataupun merugikan bagi dirinya sendiri. Abraham memilih untuk menunjukkan kasihnya dibandingkan membicarakan kejahatan Sodom dan Gomora. Hal ini tentu menjadi teladan untuk kita. Sebagai orang Kristen yang memiliki belas kasihan, kita harusnya tidak hanya terus berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga perlu berdoa untuk orang lain. Teladan yang ketiga, yaitu rendah hati. Kita akan kembali membuka Alkitab kita dalam Kejadian 18 ayat yang ke-27. Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Kita akan buka Kejadian 23 ayat yang ke-4. "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantar dan menguburkan istriku yang mati itu." Abraham merupakan orang yang sangat dikasihi Allah. Ia diberkati dan disertai Allah dengan luar biasa. Dengan hal tersebut, ia tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Ia tetap mengaku bahwa ia hanyalah debu dan abu di mata Tuhan. Ia tetap mengaku bahwa Allah lah yang maha kuasa dan berkuasa atas segala sesuatu. Ini menjadi bentuk penyembahan yang benar menurut Abraham untuk Tuhan. Dan Alkitab mencatat itu. Abraham tidak hanya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, ia pun rendah hati di hadapan manusia. Ia tidak segan untuk mengatakan bahwa ia hanyalah orang asing dan pendatang. Padahal, jika ia mau, ia dapat menggunakan kekayaannya untuk menuntut apa yang ia inginkan. Anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, itulah 3 keteladanan Abraham dalam Alkitab. Tentu masih banyak hal-hal lainnya yang dapat kita teladani dari Abraham. Namun ketiga hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita teladani saat ini. Di tengah segala kesulitan, segala kesukaran, segala tantangan yang kita hadapi, kita seharusnya mampu meneladani sikap taat, percaya, dan berserah seperti Abraham kepada Tuhan. Sikap ini akan membantu kita untuk terus bersyukur, memiliki motivasi untuk hidup seperti yang difirmankan Tuhan.
Selain itu, di tengah situasi penuh kebencian, penuh kerusuhan saat ini, kita harusnya mampu meladani sikap Abraham yang rindu untuk berdoa bagi orang lain, memohon belas kasihan Allah bagi orang lain. Meski saat ini kita banyak mengalami penghinaan, kita harus mampu untuk memiliki belas kasihan kepada mereka di tengah maraknya nepotisme, kesombongan, dan materialisme. Kita dituntut untuk mampu meladani Abraham yang rendah hati dengan segala yang ia miliki, tidak menjadikannya sombong. Kiranya kita mampu meladani sikap Abraham untuk menjadi semakin serupa dengan Allah. Kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan sehingga kami boleh meneladani sikap dan contoh dari Abraham Bapa. Kiranya terus Tuhan memampukan kami untuk kami boleh taat kepada-Mu Bapa, dan kami boleh rendah hati, dan kami boleh mendoakan sesama kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami tidak menjadi sombong, dan kami boleh mempunyai motivasi yang benar untuk terus mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ketaatan yang ada pada Abraham Tuhan, kiranya Engkau juga akan melimpahkan di atas kami Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus boleh mempunyai kerendahan hati, agar kami tidak sombong dengan apa yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan anak-anak-Mu ini akan memulai aktivitas dengan memulai pembelajaran Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan apa yang dikerjakan boleh memberikan motivasi sukacita yang baru yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya juga Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu, berikanlah hikmat, kepandaian, dan akal budi yang berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke dalam otoritas Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya ini Tuhan doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku